teman-teman semua, perkenalkan saya Dr. Adelaide Sarvina, peserta latihan dasar CPNS tahun 2022 BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Golongan 3, Angkatan 11, Kelompok 3. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi saya, yaitu di rumah sakit. Sebelum masuk ke materi, kita perlu tahu apa sih isu itu? Isu secara umum diartikan sebagai suatu fenomena atau kejadian yang dianggap sebagai masalah. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isu adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi atau kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya. Disebut juga kabar angin atau desas-desus. Sedangkan, menurut modul Latsar CPNS tahun ini, isu diartikan sebagai ada atau disadarinya suatu fenomena atau kejadian yang dianggap penting atau dapat menjadi penarik perhatian orang banyak, sehingga menjadi bahan yang layak untuk didiskusikan. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan berdasarkan urutan, yaitu daftar isu, kemudian saya lakukan penapisan isu prioritas menggunakan metode WSG, lalu isu tersebut dicari akar masalahnya menggunakan metode Fishbone dan ditemukan pemecahan masalahnya dengan metode SWOT, lalu disusun untuk alternatif-alternatif pemecahan masalah yang sudah ditemukan. Identifikasi isu sendiri, berhubung saat ini sedang masa pandemi, maka saya mengangkat tema tentang COVID-19 atau COVID-19, di mana banyak masyarakat yang mengeluhkan sakit setelah divaksin COVID-19, walaupun kegiatan vaksinnya telah lama berlalu. Kemudian, menurunnya kepatuhan pasien dan pengunjung tentang protokol kesehatan di lingkungan rumah sakit. Dan yang terakhir, sulitnya membatasi jumlah pendamping pasien selama di rumah sakit. Berdasarkan daftar isu sebelumnya, maka kita perlu mengurutkan prioritas masalah. Kali ini saya menggunakan penapisan isu dengan metode WSG yang merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring, di mana untuk scoringnya sendiri itu berskala 1 sampai 5, yaitu 1 sangat kurang, 2 kurang, 3 sedang, 4 besar, dan 5 sangat besar. Untuk kriteria WSG sendiri, itu berdasarkan hurufnya ya, U atau mengacu pada urgensi, yang mana melihat dari tersedianya waktu, apakah masalah tersebut mendesak atau tidak untuk diselesaikan. Kemudian S atau tingkat keseriusan, yaitu melihat dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja atau keberhasilan atau terhadap sistem, apakah membahayakan atau tidak. Kemudian, kriteria growth atau tingkat perkembangan masalah, yaitu apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah. Pada isu yang diangkat, saya menilai bahwasanya menurunnya kepatuhan pasien dan pengunjung tentang protokol kesehatan di rumah sakit itu merupakan isu utama yang perlu dibahas. Karena dengan menurunnya kepatuhan pasien terhadap protokol kesehatan, maka akan meningkatkan resiko penularan lebih banyak, sehingga COVID tidak mudah lagi untuk kita kendalikan. Dari isu utama yang telah ditemukan, saya mencoba menganalisis akar masalahnya menggunakan metode Fishbone, di mana dari sisi manusia itu atau masyarakat sudah merasa kebal setelah mendapatkan vaksin COVID, dan juga mereka sudah merasa bosan untuk melakukan protokol kesehatan dalam jangka waktu lama. Sedangkan dari sisi lingkungan sosial, isu hoax seputar COVID-19 dan vaksin COVID masih banyak beredar, yang sayangnya itu juga sudah dipercaya. Lalu masyarakat juga merasa pesimis dengan kehidupan bebas COVID, sehingga menganggap COVID-19 adalah penyakit yang biasa saja. Lalu, untuk metode itu masih banyak yang merasa kurang nyaman saat memakai APD, terutama masker di luar rumah, dan kurang tersedianya biaya untuk penyediaan APD secara mandiri dan sukarela.
Dari sisi manajemen, itu kurangnya pengawasan akan kepatuhan protokol kesehatan saat di rumah sakit, serta kurang tegas dan konsistennya dalam penerapan sanksi pelanggaran protokol kesehatan. Dari semua akar masalah yang didapatkan, saya menyimpulkan bahwa penyebab utama dari penurunan kepatuhan pasien dan pengunjung tentang protokol kesehatan di lingkungan rumah sakit itu karena rendahnya pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya melakukan protokol kesehatan, terutama di rumah sakit. Dan untuk analisis SWOT-nya sendiri atau strength, yang pertama yaitu banyaknya media informasi yang tersedia sebagai sumber edukasi perkembangan COVID-19 dan tingkat pendidikan petugas kesehatan di rumah sakit cukup untuk menerima informasi serta mengedukasi kembali kepada pasien atau pengunjung bahwa pandemi COVID-19 itu belum usai. Lalu tersedianya sarana seperti lobi, ruang tunggu, dan prasarana seperti mic, speaker atau TV untuk mengedukasi pasien dan pengunjung rumah sakit. Untuk weakness-nya sendiri, itu menurunnya angka kematian akibat COVID membuat pasien dan pengunjung lengah dan menganggap COVID sudah tidak berbahaya. Kemudian sanksi apabila melanggar prokes di rumah sakit tidak terpampang secara gamblang, serta kurangnya pengawasan langsung dan berkala. Untuk opportunity, tingginya jumlah kunjungan pasien harian ke RS dan kebijakan pemerintah yang mendukung tetap dilakukannya protokol kesehatan di semua tempat. Untuk treat, banyak masyarakat yang mulai menolak menerima edukasi karena sudah merasa bosan. Dan sanksi pelanggaran itu kebanyakan dianggap sebagai hambatan dalam pelayanan, atau pasien dan pengunjung tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan APD secara mandiri dan sukarela. Untuk alternatif pemecahan masalah, saya mengajukan 3. Yang pertama, melakukan sosialisasi berkala seputar pentingnya melakukan protokol kesehatan di rumah sakit kepada pasien dan atau pengunjung. Di mana untuk tahapannya, yang pertama adalah menentukan jadwal rutin untuk dilakukannya sosialisasi, misal seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Kemudian membuat media edukasi yang dapat berupa ceramah dengan peragaan, leaflet, atau banner. Dan lalu berkoordinasi dengan tenaga kesehatan atau petugas pelayanan saat itu agar tidak mengganggu pelayanan kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Harapannya, pasien dan pengunjung rumah sakit mengetahui pentingnya untuk melakukan protokol kesehatan di rumah sakit, yang mana untuk pihak terkait adalah tenaga kesehatan yang bertugas, juga petugas pelayanan saat itu. Lalu yang kedua adalah membentuk kelompok pengawas protokol kesehatan yang rutin mengawasi dan menegur para pelanggar protokol kesehatan di rumah sakit. Dengan cara yang pertama adalah berkoordinasi dengan direktur dan juga pihak manajemen rumah sakit untuk cara pelaksanaan dan juga membuat perlindungan hukum. Kemudian menentukan personel kelompok pengawas atas rekomendasi dari manajemen dan juga menjelaskan tujuan, fungsi, dan tugas kepada para pengawas terpilih sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik dan juga pasien mengetahui akan adanya sanksi sehingga terbentuk kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan di rumah sakit, baik secara sukarela atau dengan paksaan pada awalnya. Sehingga pasien juga akan mulai terbiasa apabila kita melakukannya secara terus-menerus. Pihak yang terkait di sini adalah direktur rumah sakit, manajemen rumah sakit, juga pegawai rumah sakit terkait yang terpilih sebagai pengawas protokol kesehatan. Lalu yang ketiga adalah menyediakan bantuan APD selama pelayanan di rumah sakit untuk pasien atau pengunjung yang tidak menggunakan APD. Contohnya adalah masker saat melakukan kunjungan ke rumah sakit. Caranya adalah dengan berkoordinasi dengan pihak manajemen rumah sakit, bagian pengadaan barang untuk menyediakan APD secara gratis pada masyarakat, lalu berkolaborasi dengan kelompok pengawas protokol kesehatan untuk distribusinya, dan juga tenaga kesehatan yang bertugas untuk membantu, mengingatkan sekaligus membagikan. Harapannya pasien dan pengunjung terbiasa untuk memakai APD terutama di lingkungan rumah sakit dan
Pihak yang terkait adalah manajemen rumah sakit, pengawas protokol kesehatan, dan juga tenaga kesehatan yang bertugas. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga dapat membantu teman-teman latsar lainnya yang melihat video saya ini.